Langsung ya bang. Yeah. Oke, kenalin di sini ada Darren Rafael, ada Dava, sama 030. ada Ali Hasan. Kita sekarang pengen wawancarain Master Kiko sebagai ketua bidang eksternal. Oke, boleh dikenalin dulu Master. Apa formatnya? Nama lengkap, nama panggilan, angkatan sama NIM. Nama lengkap Kiko Immanuel Sibarani, nama panggilan Kiko. Oke. NIM-nya Testral 082. Oke, Master Kiko di sini jabatannya apa? Tadi kan udah lo bilang. Gak salah omongan. Ketua bidang eksternal. Oke, terus format berikutnya 2 pertanyaan bebas. Itu minimal. Jadi di sini gue mau nanya, Master nih sebagai ketua bidang eksternal nih udah ngapain aja sih? Maksudnya job desk apa gitu? Job desk-nya aja kali. Soalnya kalau ngapain aja sebenarnya karena baru masuk juga jadi nggak banyak. Kalau job desk sebenarnya basically eksternal itu menghubungkan KMPN dengan pihak yang berada di luar KMPN, baik yang ada di lingkup ITB maupun di luar lingkup ITB. Karena sesuai sifat KMPN yang kelima apa? Menghormati. Ya, intinya ada si pihak lain itu kan. Maka adalah eksternal ini. Sama kok kayak di himpunan lain. Jadi terus kalau job desk ngapain aja? Di bawah eksternal itu ada 3 divisi. Intrakampus, hubungan luar dan alumni, sama pengabdian masyarakat. Jadi yaitu tiga divisi itu yang kayak sebenarnya harus di-approach KMPN. Maksudnya si pihak luar lain di luar KMPN itu siapa aja ya, dijawab dengan 3 divisi itu. Jadi Berarti itu abang job desk itu selama 1 tahun kan ya? ya selama masa kepengurusan, nggak setahun soalnya. Setahun kurang. Karena kita tuh lagi masa transisi gitu, jadi kayak nanti BPP-nya emang yang tahun ini lebih pendek. Kalau kalian belum denger, jadi gitu. Jadi nanti di akhir tahun udah selesai prokernya seharusnya. Terus pertanyaan kedua dari aku, kenapa Master Kiko ini pengen ngambil jabatan itu? Kenapa pengen berperan sebagai kabid eksternal? Sebenarnya gue cukup monoton dari awal magang di BPP KMPN. Dulu tuh gue emang di eksternal doang. Gue pertama tuh dulu namanya divisi relasi alumni dan dosen, yang sekarang namanya HUBLA, hubungan luar dan alumni. Terus itu kan berarti pas gue ke kalian nih posisinya baru masuk. Terus yang pas gue tingkat 3 itu gue jadi itu di HUBLA, di staff di HUBLA. Terus ya udah kan basically lu menjadi kabid itu adalah dilihat nih orang track recordnya gimana di KMPN, apa yang udah dilakuin. Jadi kayak waktu itu kahimnya, siapa nama kahimnya? Cema. Iya. Si Cema ya approach gitulah. Mau enggak kalau megang eksternal. Gue pun sebenarnya udah ekspektasinya, bukannya gue sombong, kayak gue ekspektasinya memang kalau nggak HUBLA ya eksternal gitu loh. Emang kayak ya udah plottingan di kepala gue aja. Terus kayak ternyata memang di approach, ya udah gue ambil. Jadi emang inline aja menurut gue. Karena kalau yang lain udah ada, kayak internal udah ada orangnya. Emang udah ada plottingannya, terus kayak kedirgantaraan udah ada orangnya kan. Dan ya nggak bosen sih menurut gue di eksternal ketemu orang luar. Jadi enjoy Bener. Kayak ya itu dari gue magang sampai akhirnya gue di situ-situ doang. Walaupun kesannya nggak ada di tempat lain, tapi at least bisa nopang satu tempat lah di KMPN. Master mau tanya nih, jadi kan tadi Master bilang di eksternal tuh dari magang udah jadi anggota, terus naiklah paketnya. Itu emang dari dulu Master emang minatnya di eksternal, atau kayak kadang-kadang kan orang terdesak terus oh yaudah ambil aja, atau emang seneng di situ dari awal makanya gitu? Sebenarnya dulu tuh gue apa ini misalnya? Emang pas gue daftar magang tuh gue daftarnya yang RAD itu yang alumni dosen sama intra kampus
Jadi basically emang semuanya eksternal, kayak karena dulu tuh brandingnya bagus eksternal di yang pas gue baru masuk kayak bagus aja, dan dulu tuh emang angkatan gue banyak yang kayak maunya ke internal, maunya yang main-main kayak RMB gitu-gitu kan. Ya it's okay, maksud gue disilahkan aja, cuma gue ngerasa dulu pas gue masuk berarti yang ngejabat tuh angkatan 19-nya. Tahu nggak lo namanya angkatan 19? Phoenix juga sih. Enggak, itu udah tua banget anjir. Wyvern atas gua 20. Gudawan. Yang 19 tuh Aetos namanya. Aetos. Terus ya gua ngerasa dari Kabit dan kadif-kadif yang ada di eksternal tuh bagus, jadi kayak gue coba ternyata oke lah, dan kayak ya benar memang sesuai namanya, gue di RAD gue ketemu alumni dan dosen, jadi kayak ya udahlah, why not. Ya kayak nggak, sebelum gue di campaign gue nggak ada ketertarikan untuk kayak apakah gue pernah jadi relasi di mana gitu, enggak. Ya udah ketemu aja di sini randomly gitu. Oke, keren. Satu lagi Mas, apa rintangan yang mungkin buat master paling berat, kayak mungkin ada dari segi adaptasi atau dari kayak gimana ya, paling susah buat dialami itu apa? Sebagai apa nih? Selama jadi kabit. Apakah jadwalnya yang terlalu padat kah, atau susah hubungin pihak eksternal? Jujur sejauh ini kan gue baru ngejabat berapa bulan nih. Sama saya ini kan proker baru jalan pas kita masuk ini kan semester ini. Sebenarnya yang susah selama ini tuh transisi dari yang jabatan kemarin ke sini, karena kan yang ngejabat kemarin berarti kan lagi sibuk ngurusin TA-nya kan, jadi ya hilang basically. Tidak bisa banyak membantu lah, maksudnya kalaupun ada paling beberapa orang doang, yang mana di eksternal pun juga tidak, maksudnya ada beberapa kadif yang akhirnya hilang gitu. Jadi gue dan kadif gue juga kesusahan untuk mentransisikan ke pengurusan. Terus kalau setelah masuk ini ya sebenarnya karena beban akademik sih, maksud gue memang untungnya tidak ada yang ngutang, cuma karena gue harus mulai TA, terus yaitu yang membawahi 3 divisi yang mana di timeline yang padat juga kan, tadi gue bilang di sini BBP-nya sangat pendek. Jadi gimana caranya dengan kekiasan yang ada di diri gue dan 3 divisi yang harus tetap jalan itu, ya harus ini, maksudnya ya gue nggak boleh ngeluh karena ini sesuatu yang harus gue fully committed. Jadi ya udah memang, tapi kerasa sih kayak ini salah satu apa ya, downside-nya berorganisasi di ITB adalah lu menjabat ketika lu harusnya sudah fokus TA kan. Itu sebenarnya gue bukan menakut-nakuti, cuma that's the real shit, maaf ya, cuma emang begitu. Kayak kalau lu bandingin di universitas lain ya bukan anak tahun terakhir yang ngejabat. Kalau ketemu kayak di Unpad, di UI ya bukan kayak ya gitu, kayak kalau ngomong sama mereka kayak gue jadi abang-abangannya mereka, jadi karena emang bukan waktunya. Jadi ya itulah mungkin, tapi itu karena sistem ya atau gimana gue nanti pokoknya. Tapi itu yang harus dihadapin kan, maksudnya kalau orang mikir udahlah gue TA aja terus, dan seluruh ITB mikir kayak gitu, ya himpunannya nggak gerak semua dong, ya nggak ya kan. Tapi itu sesuatu yang bisa dilakukan, dan contohnya ya udah lihat aja anak 20 kan sukses aja, on time semua, yang bahkan yang menjabat kemarin pun on time semua lulusnya. Jadi bukan suatu ini kan hal yang menjegal lu tuh, enggak, emang bisa-bisa aja. Tinggal lu masalah ini justru gimana lu bisa memanage diri lu sendiri. Jadi ketika lu dikasih tanggung jawab yang besar, semuanya aman. Oke, Master mau nanya nih, kira-kira ada nggak pengalaman dimana kalau waktu ngalamin master ngalamin tuh kayak serasa banget campaign tuh kayak ngebantu banget gitu? Apalah Benefit yang paling dirasakan iya. sebagai kabit eksternal. Sebagai kabit eksternal ya apa ya, menurut gue sendiri ya, sebagai kabit eksternal di KMPN yang emang apalagi di FTMD, kan kita lingkupnya FTMD nih, yang mana punya relasinya banyak. Ya gue ngerasa
beneficial banget karena ya gue bisa ketemu orang luar, kayak itu privilege gue banget anjir sebagai kabit eksternal. Tapi ya itu harus gue sebarkan juga kan ke masa KMPN. Itu sangat dari dulu, bahkan dari gue posisinya kayak kalian, gue udah kenalan sama satu tuh, ada nanti kalau kalian ketemu Pak Hisar namanya. Beliau tuh punya startup company gitu yang di UAV. Kayak gue sampai akhirnya bisa main ke kantor dia, bisa ngeliput kegiatan dia, bisa lain-lain itu karena gue berada di KMPN. Kayak kalau gue pikir kalau gue dulu nggak magang, gue nggak mau terlibat di KMPN, ya gue nggak akan dapet kesempatan kayak gitu kan. Pak Hisar nggak akan kenal gue gitu loh. Jadi ya POV gue sebagai orang yang berkecimpung di eksternal KMPN ya itu kayak gue bisa dulu tuh gue TPB orangnya sangat isolated, gue introvert parah. Kan gue online ya, harus dimaklumin. Gue harus ingat faktor itu, gue online, gue dari rumah. Jadi kayak di Gelora angkatan gue kayak ya gue panit tapi kan online, maksudnya gue tetap di rumah, bener gak? Gue pas gue masuk kampus nih kayak anjir cupu banget nih gue. Ya belum cupu banget, gue cupu lah dulu kayak orang-orang di AE, siapa yang kenal gue di angkatan gue? Kayak gue dulu di Sonic bisa teriak-teriak tapi anjir nih orang siapa sih bagus banget gitu. Ya itu terus sampai akhirnya gue bisa nge-handle eksternal, terus gue bisa ketemu orangnya lebih banyak, gue bisa kenal sama anak mesin yang mungkin kalau pas TPB gue kagak ini banget kan, sama anak MT atau sama himpunan lain juga yang akhirnya ketemu ya karena awalnya kepaksa karena emang ya itu tanggung jawab gue. Terus ya itu sih kalau dari sebagai kabit eksternalnya. Kalau sebagai pribadi menurut gue tadi yang gue bilang karena gue introvert, menurut gue yang LTBB gue sampah banget nih istilahnya, bukan siapa-siapa di Gelora. Gue ngerasa adaptasi ke KMPN-nya cepat karena apa ya orang-orangnya ini aja sih, gampang di approach. Kalau angkatan gue nggak tahu kalau kondisi angkatan kalian itulah namanya kan beda-beda kan. Tapi secara dinamika di KMPN-nya juga menurut gue lu tidak akan tenggelam gitu loh kalau lu at least mau muncul. Pokoknya lu tidak akan tenggelam, kayak justru karena skop orang-orangnya yang gak terlalu banyak membuat kesempatan lu untuk kelihatan tuh lebih besar gitu. Jadi akhirnya ini dulu gue sampah anjir di TPB siapa gitu. Terakhir deh Master, pesan-pesan buat Artemis. Ngomongnya gitu woy gue. Oh iya. Ya udah lu yang nanya biar seorang dua. Udah Master sebagai itu yang udah lama di KMPN ya. Sesepuh KMPN. Kurang ajar. Habis gue kan ya pesan ke Artemis sekarang yang baru-baru masuk yang masih apa kira-kira? Ya kalau dari pengalaman gue sih sebenarnya ini sih, yaitu kayak lu punya kesempatan, ambil kesempatannya. Kayak gue dulu dikasih kesempatan magang, gue ambil kesempatannya, akhirnya membuka mata gue. Akhirnya gue bisa, walaupun gue nggak bilang ya I'm the best version of myself sekarang ya, kayak pasti gue harusnya bisa berprogres lebih gitu kan. Tapi ya ini udah ada, ya dibilang udah gini lah grafiknya naik kan. Jadi buat Artemis ya ambil apa yang bisa diambil dan manfaatkan di himpunan yang mungkin kecil ini, yang tidak sebesar sebelah kayak lain. Justru role yang bisa diambil lebih banyak. Apapun minat lu ya ambil aja, jangan ngerasa, pokoknya jangan berada di tempurung sendiri lah. Lu maksudnya Keluar dari zona nyaman. betul, kayak kan istilahnya dua arah kan, lu nggak bisa KMPN gak nyamperin gue, ya lu yang nyamperin pertama kali gitu loh. Kayak intinya gitu aja, nanti pasti ke belakangnya akan ada a good chain reaction buat lo apapun itu. Tapi jangan lupa akademiknya harus dikejar, karena gue yakin yang ada di ring 1 BPP maupun di BKO yang senator BPA itu juga bisa mengemban apa yang mereka pegang sekarang itu, karena memang sebelumnya udah ke-handle, akademiknya udah ke-handle, biar nggak ada beban yang lebih juga gitu. Oke, kayaknya cukup ya. Oke. Makasih banyak ya Master Kiko atas kesempatan dan wawasan-wawasannya.
Wawasan. Oke, makasih ya Master.